Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Naya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan kembali secara singkat tentang sistem persamaan linier yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, persamaan linier adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 1, sedangkan sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel. Suatu persamaan linier yang mengandung n peubah x1, x2 sampai dengan xn itu dinyatakan dalam bentuk a1x1 ditambah a2x2 ditambah sampai dengan an xn sama dengan b, dengan a1, a2 sampai dengan an dan juga b itu adalah konstanta real. Baiklah, selanjutnya masuk pada operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer itu merupakan salah satu dari metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi-solusi dari sistem persamaan linier yang kompleks. Operasi baris elementer ini digunakan untuk menghasilkan sistem baru dalam bentuk matriks, yang penyelesaiannya itu lebih mudah tanpa mengubah solusi dari sistem persamaan linier yang awal. Misalnya di sini kita mempunyai sistem persamaan linier, ada 3. Yang pertama itu adalah 3x1 ditambah 4x2 dikurang 2x3 sama dengan 5. Persamaan linier yang kedua ada x1 dikurang 5x2 ditambah 2x3 sama dengan 7. Persamaan linier yang ketiga ada 2x1 ditambah x2 dikurang 3x3 sama dengan 9. Nah, sistem persamaan linier tadi itu dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks terargumentasi sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah matriks pada baris pertamanya itu berisi bilangan konstanta dari persamaan linier yang pertama, ada 3, 4, min 2, dan 5. Baris keduanya itu juga berisi dari sistem konstanta real pada persamaan linier yang kedua, ada 1, min 5, 2, dan 7. Begitupun untuk baris ketiganya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada mencari solusi dari persamaan linier melalui proses eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Operasi baris elementer yang dilakukan pada matriks yang diperbesar sampai menghasilkan matriks echelon baris itu disebut dengan eliminasi Gauss. Sedangkan operasi baris elementer yang dilakukan pada matriks yang diperbesar sampai menghasilkan matriks echelon baris tereduksi itu disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, tadi itu adalah pengertian dari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau direpresentasikan pada bentuk, ini sebagai contoh, yaitu ada urutan atau tingkatan metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linier. Yang pertama itu bentuknya sistem persamaan linier, terus diubah ke dalam bentuk matriks. Kemudian dari matriks ini kita perbesar sampai menghasilkan matriks echelon baris, yaitu disebut dengan eliminasi Gauss. Kemudian dari bentuk eliminasi Gauss dilakukan diperbesar sampai menghasilkan matriks echelon baris tereduksi atau disebut juga dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk proses atau langkah-langkah mau dari sistem persamaan linier, kemudian menjadi matriks, kemudian menjadi eliminasi Gauss, dan terakhir itu dalam bentuk eliminasi Gauss-Jordan itu akan dijelaskan oleh teman saya pada slide-slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas ciri dari
Gauss-Jordan atau EGJ. Jadi bagaimana skemanya? Nah, kita tahu adanya SPL atau sistem persamaan linear. Dari SPL kita dapat membuat MA atau matriks argumen. Nah, membuat matriks argumen dengan langkah-langkah OBE, dari sini kita dapat eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk eliminasi Gauss, untuk sampai ke kemungkinan penyelesaian itu harus melalui substitusi balik. Untuk eliminasi Gauss-Jordan, apabila sudah mendapatkan bentuk eliminasi Gauss-Jordan, maka kemungkinan penyelesaian sudah bisa langsung ditemukan. Nah, kita lihat di sini untuk ciri-ciri eliminasi Gauss. Di sini, jika suatu baris tidak semua nol, maka bilangan pertama yang tidak nol ada 1 atau utama. Nah, di sini ya. 2. Garis nol terletak paling bawah. 1 utama baris berikutnya berada di kanan, utama baris di atasnya. Yang ketiga, di bawah 1 utama harus nol. Nah, di sini contoh penyelesaiannya dalam sebuah matriks berorder 3x3. Di sini dapat kita lihat ada matriks yang berorder 3x3. Nah, untuk rumus baris 2, kolom 1 untuk menjadikan ini 0, baris 2 ini 0, yaitu kita kalikan minus 2 dengan baris 1. Ini baris 1 kita lihat 1, 2, 3. Nah, kemudian ditambahkan baris 2. Ini kita lihat baris 2 ada 0, 1, 1. Ada 2, 5, 7. Nah, lalu kita dapat minus 2 dikali baris 1 ditambah baris 2. Nah, kita bisa lihat di sini untuk minus 2 dikali baris 1. Dari baris 1 ada 1 ditambah baris 2. Kita lihat di sini ada 2. Maka minus 2 dikali 1 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Nah, untuk kolom yang kedua yaitu minus 2 dikali baris 1 ada 2 ditambah baris 2 ada 5. Berarti minus 2 dikali 1 ditambah 5 hasilnya yaitu 1. Nah, untuk kolom 3 kita lihat minus 2 ditambah dikali baris 1 yaitu ada 3 ditambah baris 2 yaitu 7. Berarti minus 2 dikali 7 ditambah berarti minus 2 dikali 3 ditambah 7 yaitu hasilnya 1. Begitu selanjutnya sampai rumus baris ketiga kolom 1 untuk menjadikannya 0 ya, dengan cara kita lakukan minus 3 dikali baris 1 ditambah baris 3. Untuk baris 3 kolom 3 untuk menjadi 1 kita kalikan minus 1 dengan baris 3 yaitu minus 1 dikali baris 3. Begitu selanjutnya sampai mendapatkan di bawah utama itu harus 0. Nah, di sini kita masuk ke ciri-ciri eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan eliminasi
Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks dari epsilon baris tereduksi. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks argumentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks epsilon baris tereduksi, maka langsung dapat ditentukan nilai dari variabel tanpa substitusi balik. Kalau tadi kan eliminasi Gauss, kita menggunakan substitusi balik. Kalau di eliminasi Gauss-Jordan, kita langsung ke lingkungan penyelesaiannya saja. Nah, metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Nah, prosedur untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini, pertama, ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Nah, kita lihat di sini ada bentuk matriks identitas, di mana barisnya 1, 0, 0, 0, baris 2, 0, 1, 0, dan untuk baris 3 ada 0, 0, 1. Nah, di sini lakukan operasi baris elementer pada matriks argumentasi untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris epsilon yang tereduksi. Nah, kelebihan dan keuntungan mengubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi merupakan variasi dari eliminasi Gauss dan kebutuhan dapat menyelesaikan matriks inverse. Kita lihat di sini ada contoh penyelesaian dalam sebuah matriks berorder 3x3. Di baris pertama ada 1, 2, 3. Di baris kedua ada 2, 5, 7. Dan di baris ketiga ada 3, 6, dan 8. Nah, untuk mendapatkan penyelesaiannya, rumus baris 2 ada 2, 5, 7 di kolom 1 menjadi 0. 2 ini akan menjadi 0. Yaitu, bagaimana dia agar menjadi 0? Kita kalikan minus 2 dengan baris 1. Kemudian ditambah baris kedua. Yaitu, minus 2 dikali baris 1 ada 1 ditambah baris 2 ada 2. Berarti minus 2 dikali 1 ditambah 2 yaitu 0. Untuk kolom kedua, baris 2, kita masukkan lagi minus 2 dikali baris 1, 2 ditambah baris 2 yaitu 5, maka hasilnya 1. Dan untuk kolom 3 baris kedua yaitu minus 2 dikali baris 1 ada 3 dan ditambah baris 2 yaitu 7 dan hasilnya yaitu 1. Nah, untuk rumus baris 3 kolom 1 menjadi 0 yaitu kita kalikan minus 3 dengan baris 1 kemudian ditambahkan baris kedua. Maka hasil yang didapat untuk hasil yang tadi yaitu 0, 0, minus 1. Nah, rumus baris 3 kolom 3 menjadi 1 yaitu kalikan minus 1 dengan baris 3 kolom 3. Nah, kita lihat hasilnya di baris 3 yaitu 0, 0, 1. Nah, untuk rumus baris 2 kolom 3
Dan itu hasilnya yaitu 0, 0, 1. Untuk rumus baris 1 kolom 3 yaitu 0 ditambahkan minus 3 dengan baris 1 di kolom 3. Untuk hasil akhirnya yaitu rumus baris 1 kolom 2 menjadi 0 yaitu ditambahkan minus 2 dengan baris 1 di kolom kedua. Maka kita lihat di sini terdapat bentuk matriks identitas dengan baris 1, 1, 0, 0, garis 2, 0, 1, 0, dan baris 3, 0, 0, 1. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan dari metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Perbedaan utama antara eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan ini adalah bahwa Gauss menghasilkan matriks dalam bentuk eselon baris atau segitiga atas, yang kemudian diselesaikan dengan substitusi balik, sementara Gauss-Jordan melanjutkan langkah operasi baris untuk menghasilkan matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi atau matriks diagonal satuan, sehingga solusi variabel dapat diperoleh secara langsung tanpa substitusi balik. Menurut bentuk matriks akhir dalam eliminasi Gauss yaitu matriks dalam bentuk eselon baris atau segitiga atas. Eliminasi Gauss-Jordan, matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi atau matriks diagonal satuan. Yang kedua, menurut proses penyelesaian eliminasi Gauss, setelah matriks menjadi eselon baris, diperlukan substitusi balik untuk mencari nilai variabel. Kemudian eliminasi Gauss-Jordan tidak memerlukan substitusi balik karena matriks langsung menunjukkan nilai solusi variabel. Yang ketiga, jumlah langkah dalam eliminasi Gauss membutuhkan lebih sedikit langkah operasional dibandingkan Gauss-Jordan. Dalam eliminasi Gauss-Jordan membutuhkan lebih banyak langkah operasional karena melanjutkan proses untuk mencapai bentuk eselon baris tereduksi. Yang keempat, ada tujuan utama dalam eliminasi Gauss mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk segitiga atas, menemukan solusi dengan substitusi balik. Kemudian, menurut eliminasi Gauss-Jordan, mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk diagonal satuan untuk mendapatkan solusi langsung. Kemudian yang kelima ada fleksibilitas. Menurut eliminasi Gauss bisa digunakan untuk menemukan solusi sistem persamaan linear, dan eliminasi Gauss-Jordan dapat digunakan untuk solusi sistem linear dan juga inverse matrix. Nah, di sini kapan kita menggunakan masing-masing metode ini? Untuk eliminasi Gauss lebih efisien jika kita hanya membutuhkan solusi sistem persamaan linear dan tidak keberatan melakukan substitusi balik. Dan untuk eliminasi Gauss-Jordan sangat berguna ketika kita memerlukan solusi langsung dari sistem persamaan atau ketika kita juga memerlukan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Nah, di sini hanya memenuhi 3 sifat yang sudah disebutkan teman saya tadi. Yang pertama, jika baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Di sini satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak nol pertama pada baris tersebut adalah 1. Kemudian, yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka kita pindahkan dia ke paling bawah. Selanjutnya, jika terdapat 2 garis berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang paling rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan. Jadi, misalnya, ini berarti yang lebih kanan harus kita susun menjadi diagonal. Nah, ini bedanya bisa kita lihat ketika eliminasi Gauss itu di bawah satu utama 0 semua. Di bawah satu utama itu 0 semua. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan di atas maupun di bawah satu utama nilainya harus 0, di mana itu harus memenuhi sifat keempat. Setiap kolom yang memiliki satu utama itu memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Jadi, perbedaan antara Gauss dan Gauss-Jordan kalau eliminasi Gauss-Jordan atau eselon baris tereduksi itu di atas maupun di bawah
satu utama nilainya harus 0 semua, sedangkan eselon baris itu hanya di bawah satu utama saja yang nilainya 0. Di bawah satu utama saja yang nilainya 0. Nah, baik, untuk selanjutnya di dalam sistem persamaan itu terdapat 3 solusi, yaitu ada solusi tunggal, solusi tanpa solusi, dan juga banyak solusi. Nah, untuk solusi tunggal itu jika hasil setelah dieliminasi itu berbentuk misalnya nih dalam bentuk ada 1, 0, 0, terus hasilnya 2, kemudian 0, 1, 0, 1, terus itu ada 0, 0, 1, 3. Nah, sehingga ini kita peroleh nih hasil dari X-nya itu sama dengan 2, nih X itu kan sini ya, X itu sama dengan 2, kemudian Y-nya itu sama dengan 1, nih, dan Z-nya ini sama dengan 3. Nah, jadi dalam solusi tunggal itu semua variabelnya itu memperoleh nilai. Nah, terus selanjutnya itu ada tanpa solusi. Nah, jika hasil di dalam sistem persamaan linear yang tanpa solusi itu memiliki bentuk misalnya 1, 1, 1, 3, kemudian 0, 0, 0, 1, kemudian ada 0, 0, 0, 0. Nah, di dalam baris kedua ini ada 0, 0, 0, 1. Nah, artinya 0 itu sama dengan 1. Sehingga tidak ada 0 itu kan tidak sama dengan 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan itu tidak mempunyai solusi atau tanpa solusi. Nah, terus selanjutnya itu atau yang terakhir itu ada sistem persamaan linear yang memiliki banyak solusi. Nah, itu bentuknya itu misalnya ada 1, 1, 1, 4, kemudian ada 0, 1, 0, 1, kemudian ada 0, 0, 0, 0. Nah, dari baris kedua ini kita peroleh nih bahwa ini kan baris kolom pertama ini kan ada X, kemudian ini ada Y, dan ini Z. Nah, di baris kedua ini kita peroleh hasilnya itu Y-nya itu sama dengan 1. Lalu kita balik nih ke baris yang pertama. Di baris pertama itu ada X tambah Y tambah Z itu sama dengan 4. X untuk nilai Y-nya itu tadi kita peroleh 1, jadi X tambah 1 itu tambah Z itu sama dengan 4, jadi X tambah Z itu sama dengan 4. Jadi X-nya itu jadi kita peroleh X tambah 1 tambah Z itu sama dengan 4. Jadi X tambah Z itu sama dengan 3. Ini salah, ini jadi 3. Nah, jadi kita peroleh X-nya itu sama dengan 3 dikurang Z. Nah, artinya Z-nya itu bebas. Nah, jadi sistem persamaan linear eliminasi Gauss ataupun Gauss-Jordan yang berbentuk kayak gini itu memiliki banyak solusi. Karena apa? Karena Z-nya ini bebas. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan sistem eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Yang pertama yaitu kelebihan eliminasi Gauss-Jordan, yaitu lebih cepat karena langkahnya tidak terlalu banyak. Ya, terus cocok untuk soal yang jumlah persamaan banyak dan mudah dipahami cara kerjanya. Selanjutnya yaitu kekurangan Gauss. Yang pertama, setelah eliminasi masih harus ada langkah tambahan atau substitusi mundur untuk dapat jawaban. Yang kedua, tidak bisa langsung dipakai untuk mencari inverse matrik. Selanjutnya yaitu kelebihan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, jawaban langsung terlihat, tidak perlu langkah tambahan. Yang kedua, bisa dipakai untuk mencari inverse matrik. Yang ketiga, hasil akhirnya lebih rapi karena berbentuk matrik identitas. Berikutnya, kekurangan eliminasi Gauss-Jordan. Yaitu ada dua. Yang pertama, langkahnya lebih banyak, jadi lebih lama dikerjakan. Yang kedua, kurang cocok kalau persamaan yang diselesaikan jumlahnya banyak. Oke, baik, untuk selanjutnya di sini terdapat sistem persamaan. Nah, sekarang kita mau cari pemecahannya dengan cara eliminasi Gauss. Oke, di sini terdapat untuk persamaan yang pertama itu ada min 2B ditambah 3C sama dengan 1, kemudian ada 3A ditambah 6B dikurang 3C sama dengan min 2, dan ada 6A ditambah 6B ditambah 3C itu sama dengan 5. Nah, untuk yang angka pertama kita ubah dulu
sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks, yaitu dengan cara, nah ini kan terdapat di persamaan 2 dan juga persamaan 3 itu kan ada 3 variabel, sedangkan di persamaan pertama itu hanya ada 2 variabel dan tidak ada A-nya, jadi kita buat A-nya itu 0. Kemudian ini ada min 2B, min 2B jadi min 2, kemudian ada 3C jadi 3. Selanjutnya itu ada 3, 6, min 3, terus ada 6, 6, 3. Ini kita kali dengan A, B, C, terus sama dengan 1, min 2, 5, sehingga kita peroleh hingga menjadi 0, min 2, 3, 1, terus ada 3, 6, min 3, min 2, dan ada 6, 6, 3, 5. Jadi setelah kita ubah tadi sistem persamaannya ke dalam bentuk matriks, langsung aja kita mau ubah nih, karena kan syarat utamanya itu yang di sini harus 1. Jadi untuk langkah pertama kita bisa balik antara B1 baris pertama dengan baris ketiga. Jadi langsung aja B1 kita balik dengan B3, sehingga kita peroleh B1 nya ini jadi yang ini, B1 nya itu jadi 6, 6, 3, 5, terus B2 nya tetap yaitu ada 3, 6, min 3, min 2, dan selanjutnya itu ada nih, untuk baris ketiganya tadi kan itu ada bisa, jadi 0, min 2, 3, 1. Oke, kita teruskan dulu di sini. Jadi 6, 3, 5, min 3, 6, min 3, min 2, saya ada 0, min 2, 3, 1. Oke, setelah kita peroleh ini, bisa nih kita langsung ubah 6 nya ini menjadi 1, yaitu dengan cara apa? Dengan cara 1/6 dari B1. Sehingga kita peroleh 1/6 dari B1 berapa? 1/6 dari 6 itu 1, 1/6 dari 6 itu 1, terus ini 3, 1/6 dari 3 itu berarti 1/2. 1/2, kemudian ini ada 5/6. Terus untuk baris kedua dan baris ketiganya itu tetap yaitu 3, 6, min 3, min 2, itu ada 0, min 2, 3, dan 1. Jadi setelah kita peroleh tadi, untuk selanjutnya itu kita mau ubah nih yang ini menjadi 0. Gimana caranya? Yaitu dengan cara B2 dikurang berapa ini bisa jadi 0, jadi dikurang 3B1. Sehingga memperoleh untuk baris pertamanya itu tetap yaitu ada 1, 1, setengah 5/6. Terus untuk baris keduanya itu B2 dikurang 3B1. B2 nya itu 3, 3B1 berarti 3 dikali 1. 3 kali 1 itu 3, berarti 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Untuk selanjutnya itu B2 dikurang 3B1. B2 nya itu 6, kemudian 3B1. B1 nya itu 1, berarti 3 kali B1 itu 3. Jadi 6 dikurang 3 itu sama dengan 3. Kemudian min 3 dikurang 3B1. Min 3 dikurang 3B1 ini berarti menjadi min 9/2. Kemudian ini juga sama, jadi min 9/2. Untuk baris ketiganya itu tetap yaitu ada 0, min 2, 3, 1. Ini bisa kita tulis ulang jadi 1, 1 setengah, terus 5/6, 0, 3, min 9/2, min 9/2, dan 0, min 2, 3, 1.
1. Nah, untuk selanjutnya kita mau buat nih angka 3 ini menjadi 1, karena kan bentuk eliminasi Gauss itu harus satu diagonal gini kan. Jadi kayak harus bentuk satu diagonal gitu. Nah, langsung aja ini untuk bisa kita ubah jadi 1, jadi sepertiga dari B2. Ini kita ubah. Untuk baris pertamanya itu tetap, yaitu 1, 1, setengah 5/6. Untuk baris keduanya itu berarti sepertiga dari 0, 0. Ini 1, kemudian sepertiga dari 9, ini berarti min 9/6. Ini juga min 9/6. Kemudian ini untuk baris ke terakhirnya itu tetap 2. Nah, setelah kita peroleh ini tadi, ternyata min 9/6 itu bisa kita kecilin menjadi min 2/3. Oke, lagi kita tulis 1, 1, setengah, kemudian 5/6, terus itu ada 0, 1, min 2/3, min 2/3, min 2/3, terus ada 0, min 2, 3, 1. Min 2, 3, 1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mau buat ini angka min 2 ini menjadi 0. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita buat P3 dikurang ini untuk kita kita kurangkan ke yang satu ya, dikurang min 2, kita pakai yang ke sini ya, ke barisan kedua, min 2 B2, sehingga kita peroleh itu ada 1, 1, terus 1 setengah 5/6. Nah, terus itu ada 0, 1, min 3/2. Oh iya, ini tadi yang min 9/6 itu berarti min 3/2. Min 3/2, maaf, min 3/2, min 3/2, min 3/2, di sini min 3/2. Nah, itu B3 dikurang min 2 B2. Ini berarti tetap 0. Kemudian ini kan B3 nya min 2 dikurang min 2, berarti 0 juga. Terus itu ini 3 plus 1. Nah, setelah kita lihat-lihat nih, untuk langkah selanjutnya itu kan kita harus ubah 0 ini menjadi 1, dan seharusnya di sini 1 menjadi 0. Nah, setelah kita lihat mau kita ubah gimana pun nggak bisa, nilainya tetap 0. Padahal seharusnya untuk eliminasi Gauss itu harus membentuk satu diagonal. Nah, untuk itu kita ubah dulu deh ini menjadi, kita masukkan ini menjadi persamaan, yaitu jadi A ditambah B ditambah setengah C itu sama dengan 5/6. Kemudian di sini ada 0, B ditambah min dikurang 3/2 C itu sama dengan min 3/2. Kemudian ini ada nih, kan A nya 0, B nya 0, C nya 0, kan nggak mungkin ya A ditambah B ditambah C itu sama dengan min 2. Kayak 0 ditambah, maksudnya 0 ditambah 0 tambah 0 itu sama dengan min 2, 0 sama dengan min 2, itu kan nggak mungkin. 0 tambah berapa? 0, yang hasilnya min 2. Jadi sehingga kita dapat simpulkan bahwa sistem persamaan ini itu tidak memiliki solusi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal metode eliminasi Gauss. Nah, di sini ada persamaan 2x ditambah 4y sama dengan 6, 4x ditambah 8y sama dengan 12.
Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. 2, 4, 4, 8. Yang dicari XY-nya sama dengan 6, 12. Nah, jadi di sini baris pertamanya itu 2, sedangkan di syarat eliminasi Gauss baris pertama itu yang sebelah kiri itu harus 1. Jadi kita kalikan baris pertama dengan setengah B1 sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1, setengah dikali 4 sama dengan 2, setengah dikali 6 sama dengan 3. Baris keduanya tetap 4, 8, 12. Kita akan mencari satu utama yang di baris kedua. Itu letaknya sebelah kanan dari satu utama baris pertama. Jadi kita nolkan yang kolom pertama baris kedua. B2 dikurang 4B1. Baris pertamanya tetap 1, 2, 3. B2 nya 4 dikurang 4B1 nya sama dengan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 4 dikurang 4 sama dengan 0. B2 nya sama dengan 8 dikurang 4B1. B1 nya sama dengan 2. Berarti 4 kali 2 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. B2 nya sama dengan 12 dikurang 4. B1 nya sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini baris keduanya 0 semua. Jadi kita tidak perlu mencari satu utama dari baris kedua. Tapi yang terpenting letaknya itu di bawah. Jadi kita nulis baris pertamanya kita tulis lagi ke dalam bentuk SPL, sistem persamaan linear. 1 itu X ditambah 2Y sama dengan 3. Nah, di sini SPL-nya kita mendapatkan dua variabel satu persamaan, sehingga persamaan ini memiliki banyak solusi. Jadi untuk mencari solusinya kita misalkan terlebih dahulu bisa X bisa Y. Jadi di sini kami misalkan Y itu sama dengan T. Jadi persamaannya X ditambah 2T sama dengan 3. Nah, ruas kanan kita kurangi 2T, ruas kiri kita kurangi 2T. Jadi persamaannya X sama dengan 3 dikurang 2T. Jadi persamaan tadi memiliki banyak solusi. Baiklah, saya akan menjelaskan metode eliminasi Gauss-Jordan. Di sini ada persamaan, yaitu 2x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 itu sama dengan 20. 4x1 ditambah 2x2 dikurang 2x3 sama dengan min 2. 3x1 dikurang 2x2 ditambah 3x ditambah x3 itu sama dengan 12. Kita akan mencari nilai X1, X2, dan X3. Jadi persamaan di atas kita akan membuat matriks 2, 8, 6, 4, 2, 2, 3.
Selanjutnya kita akan mengubah angka 2 ini menjadi angka 1, yaitu dengan kita bagi dengan setengah. Setengah bagi 1. 2 dibagi setengah dan 1. 8 dibagi setengah 4. 6 dibagi setengah 3. Baris kedua tetap 20 dibagi setengah sama dengan 10. Min 2 12. Selanjutnya kita ubah baris kedua dan baris ketiga, yaitu dengan cara B2 dikurang 4B1 B3 dikurang 3B1 1 4 3 4 dikali 1 dikurang 4 sama dengan 0. 4 dikali 4 16 dikurang 2 min 14. B2 dikurang 4 dikali 4 dikurang 2 itu min 14. Empat dikali 10 40 dikurang min 2 sama dengan min 42. Baris ketiga yaitu B3 dikurang 3B1. Baris ketiganya itu 3. 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 3 0. Min 2 dikurang 3 dikali 4 itu sama dengan min 14. 3 dikali 3 dikurang 3 itu min 8. 12 dikurang 3 dikali 10 hasilnya min 18. Baiklah, selanjutnya kita akan mengubah baris kedua, yaitu dengan cara min 1/14 dikali B2, yaitu 1 4 3 0 dikali min 1/14 itu 0. Min 14 kita kali dengan 1/min14 yaitu 1. Min 14 dikali 1/min14 1. Min 42 dikali dengan 1/min14 yaitu 3. 0 min 14 min 8 min 18. Selanjutnya kita akan mengubah baris pertama ini, baris pertama dan baris ketiga, yaitu dengan cara B1 dikurang B2 B3 ditambah 14 B2, yaitu 1 4 dikali 0 dikurang 1 1. 4 dikali 1 dikurang 4 0. 4 dikali 1 dikurang 3 1. 4 dikali 3 12 dikurang 10 min 2. 0 1 1
14 dikali 0 dikurang 0, 0. Min 14 dikali 1 dikurang min 14, 1. 14 dikali 3 dikurang min 18, yaitu 24. Ini salah ya guys, kita hapus. Yaitu 4 dikali 3 dikurang 10 sama dengan min 2, min 18. 14 dikali 3 dikurang min 18, yaitu 24. Selanjutnya kita akan mengubah kanan menjadi angka 1, yaitu dengan cara 1/6 dikali B3. 1, 0, min 1, min 2, 0, 1, 1, 3. 0 dikali 1/6, 0. 0 dikali 1/6, 0. 6 dikali 1/6, 1. 24 dikali 1/6, 4. Selanjutnya kita akan mengubah B1 ditambah B3, B2 dikurang B3, yaitu 1 ditambah 0, 1. 0 ditambah 0, 0. Min 1 ditambah 1, 0. Min 2 ditambah 4, 2. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 4, min 1. Baris ketiganya tetap, yaitu 0, 0, 1, 4. Kita dapatlah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 4. Jadi sistem persamaan ini memiliki